pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Hari ini saya berkesempatan untuk datang dan mampir ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, dan saya akan ajak ngobrol kepala dinasnya, yaitu Ibu Hajah Rendrayani SSTP MSI. Beliau sudah ada di samping saya. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Oke, Bu, ini saya sebelumnya terima kasih dulu karena sudah diterima untuk mampir ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, melihat bagaimana kondisi di sini perpustakaan yang ada dan juga tamu-tamu yang datang. Ini setiap hari pasti ada orang yang datang terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bu, sebelum kita lebih jauh soal masalah ini, sebagai seorang kepala dinas, ini adalah tugas untuk memimpin sebuah instansi. Ya. Dalam hal ini instansinya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah, saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sejak 14 Oktober 2022. Nah, jadi sekarang saya masih berproses lah ya, berproses belajar dan terus belajar bagaimana kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini. Jadi karena tadi udah tergambar nih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi memang ranahnya memang di perpustakaan dan kearsipan. Nah, perpustakaan ini ya inilah salah satunya adalah ini layanan kita. Nah, di samping layanan kita yang ada di Dinas Perpustakaan, kita juga punya 4 rumah baca. Empat rumah baca. Jadi kita punya rumah baca di Taman Alun Kapuas, kemudian di Pontianak Barat itu di samping kantor camat Pontianak Barat. Kemudian kita punya rumah baca di Pontianak Timur juga. Nah, dan satu lagi rumah baca di Taman Aksaya. Jadi kita punya 4 rumah baca. Nah, di samping layanan perpustakaan, tentu kita punya kearsipan. Nah, ini. Nah, tugas kita di kearsipan adalah bagaimana arsip Kota Pontianak ini bisa menjadi apa ya? Terarsipkan dan menjadi sejarah ke depan ya. Jadi tersimpan. Jadi tidak hilang bahwa oh nanti anak cucu kita juga mengetahui bagaimana sejarahnya Kota Pontianak melalui arsip-arsip itu. Berarti bidang tugasnya adalah untuk Dinas Perpustakaan, selain untuk mengelola perpustakaan dan pengetahuan, di sini ada soal pengarsipan. Pengarsipan ini apa sih yang diarsipkan? Apakah hanya dari segi budaya saja atau mungkin ada beberapa konteks lain yang input ke dalamnya? Nah, jadi kearsipan kita tentu saja utamanya adalah tata naskah dinas yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Pontianak, ya kan? Nah, jadi naskah itu mulai dari penciptaan, jadi kan mulai dibentuknya naskah itu, kemudian sampai akhirnya nanti naskah itu apakah nanti kita namanya ada jadwal retensi arsip gitu kan? Nah, apakah nanti naskah yang tadi disifat masih dinamis itu menjadi naskah statis dan nanti akan menjadi arsip yang harus kita teruskan. Nah, apakah naskah itu sesuai jadwal retensi arsipnya tidak bernilai guna, itulah yang harus kita ada penyusutan arsip namanya yang kita musnahkan gitu. Berarti memang benar-benar disusun sedemikian rupa untuk pengarsipannya. Iya. Ini menarik nih Bu. Dan kita tema kita untuk hari ini kita ingin tahu lebih banyak soal masalah penanaman literasi dan juga inklusi sosial. Nah, di sini saya mendengarkan ada beberapa program nasional dan juga program dari Kota Pontianak sendiri atau Kalimantan Barat juga termasuk ya, tentang masalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya. Nah, ini apa Ibu? Menarik sekali dari segi namanya, terlihat berbau cukup rumit dan digital. Apakah ini berhubungan ke sana atau bagaimana? Apa yang dimaksud dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Baik, jadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan ini mindsetnya masyarakat bahwa perpustakaan ini adalah kita datang, pinjam buku, duduk, baca, selesai, gitu kan ya. Begitu. Nah, ya kan? Ya. Nah, sekarang dengan transformasi perpustakaan ini kita tidak hanya membaca yang dibaca itu sudah selesai sebagai ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita juga praktekkan, ya kan? Bagaimana kita melibatkan masyarakat
sehingga apa yang dibaca itu tidak habis di dalam otak, tetapi juga dapat kita praktekkan. Itu dalam arti bahwa apa yang dibaca bisa diterapkan langsung juga. Jadi kita menggandeng masyarakat, kemudian kita menggandeng juga praktisi gitu kan, sehingga buku ini kan kadang tutorialnya masih bingung ya masyarakat. Nah, inilah kita gimana kita menggandeng, ada ini bisa kita praktekkan. Sejak kapan program ini berjalan di Pontianak? Apakah hanya di Pontianak saja atau ini program umum yang memang di semua Indonesia atau di beberapa tempat melaksanakannya? Nah, jadi untuk Kalimantan Barat itu kan ini programnya nasional dari Perpustakaan Nasional. Nah, Kota Pontianak adalah salah satu pilot project untuk transformasi perpustakaan ini. Kota Pontianak ini, nggak salah saya ada 7 kabupaten kota yang melaksanakan program untuk inklusi sosial ini, gitu kan. Nah, ini dimulai tahun 2022. Nah, jadi tahun ini kita sudah mulai untuk transformasi mandiri. Nah, itu kan. Jadi kita apa yang sudah kita kerjakan ini juga kita sinergikan dengan perpustakaan masyarakat yang ada di kelurahan. Nah, supaya dia juga melaksanakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Apa yang melatar belakangi program ini akhirnya dilaksanakan, terutama di Pontianak dengan beberapa tempat yang sudah menjalankan program ini? Apa yang menjadi latar belakang program ini harus dijalankan? Nah, latar belakang tahun 2020 ini kan pandemi ya, di mana masyarakat itu banyaklah yang kehilangan pekerjaan, ya kan. Nah, yang kita harus stay at home gitu kan, apa yang harus kita lakukan di stay at home itu gitu kan ya. Nah, inilah salah satu pemikiran dari Perpustakaan Nasional, bagaimana perpustakaan ini tidak hanya hanya untuk membaca gitu kan, tapi bagaimana meningkatkan layanan, kualitas layanan di perpustakaan dengan melibatkan masyarakat itu termasuk stakeholder, sehingga bisa bersinergi dalam melaksanakan inklusi sosial ini. Oke, berarti dalam artian bahwa program ini sebenarnya adalah bentuk pengembangan dari fungsi perpustakaan. Ya. Dalam yang biasanya kita tahu bahwa hanya tempat untuk membaca buku dan lainnya, tapi bukan dikembangkan lagi untuk tempat menjadi transformasi masyarakat menjadi sesuatu yang seperti apa yang dia baca. Dia bisa menjadi apapun yang dibaca, menerapkan apa yang dibaca dengan konsep inklusi sosial tadi, menggait beberapa stakeholder dan beberapa bidang dari masyarakat yang juga ikut berperan di sananya. Nah, kalau secara umum tujuan dari program ini apa ini? Pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Ya, karena melihat dari pandemi tadi yang ternyata banyak yang bermasalah. Jadi kan tadi, dia misalnya dia memiliki keahlian. Jadi dengan inklusi sosial gitu kan, dia misalnya bikin kerajinan, contoh misalnya dia bikin keripik sirih gitu kan, atau daun kunyit gitu kan. Nah, dijual ya kan, ada income yang didapat oleh yang bersangkutan setelah mengikuti pelatihan. Nah, pada akhirnya tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Oke. Menarik pemirsa, bagaimana proses pengembangan dari fungsi perpustakaan yang terjadi di Indonesia, termasuk di Pontianak yang sudah mulai digalakkan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana fungsi dari perpustakaan bisa mengembangkan minat masyarakat untuk membaca dan menerapkan apa yang dibaca. Dan tadi berbicara soal masalah transformasi, kemudian juga berbicara soal masalah literasi digital dan inklusi sosial, dan kembali selanjutnya sosialisasi kepada masyarakat soal program-program tadi Bu. Program nasional yang diterapkan di Kota Pontianak dan sudah dijalankan oleh Ibu, dan bagaimana sosialisasi ini ke masyarakat agar masyarakat bisa lebih tahu, ternyata perpustakaan bukan hanya menjadi tempat untuk tempat minjam dan baca buku saya, tapi bisa lebih daripada itu, bisa menjadi ibaratnya kalau pengen mengupgrade diri, di perpustakaan salah satu tempatnya menerapkannya. Sosialisasi seperti apa yang sudah diterapkan? Baik, jadi kalau untuk sosialisasi, tentu kita era sekarang tidak lepas dari media sosial, ya kan? Cakep nih. Media sosial. Jadi kita menggunakan Instagram, kemudian TikTok, ya kan? Kemudian YouTube, Twitter, Facebook, website. Ya kan? Semua sosial media. Semua kita gunakan sosial media, termasuk juga kita sosialisasikan ke camat dan lurah, ya kan, bahwa kita memiliki kegiatan sekarang inklusi sosial. Nah, kita menggandeng PKK, Forum Anak, Dharma Wanita, ya kan,
Nah, ini untuk sama-sama bersinergi bahwa lah kita mau melakukan kegiatan inklusi, tentu kita harus siapa yang mau kita inklusi ini kan. Nah, itu. Jadi makanya kita juga menggandeng komunitas-komunitas masyarakat itu untuk bisa sama-sama kita bersinergi untuk melaksanakan inklusi sosial. Nah, kalau mobil keliling kita, layanan mobil keliling kita ini kita ke sekolah-sekolah. Jadi kita punya 4 mobil keliling, ya kan, mobil perpustakaan keliling. Nah, cuma kita ini karena jumlah tenaga perpustakaan kita terbatas, kita hanya punya 4 pustakawan, jadi kami membagi kelompok 4 tim saya bilang gitu kan. Nah, jadi 3 mobil perpustakaan keliling ini ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah melakukan tadi nih, supaya anak-anak kan gemar membaca itu harus dimulai dari dini kan, nah yang paling gampang itu ya memang harus dari anak-anak ini kan. Betul. Anak SD ya kan. Nah, ini makanya kita ke sekolah-sekolah dengan mobil keliling itu, kemudian satu tim stay di perpustakaan untuk melayani pemustaka yang datang di perpustakaan kita. Bu, terkait soal program tadi yang sudah dijalankan, kalau saya lihat adalah ternyata ada kerjasama di sini. Ada kerjasama dengan bukan hanya dengan dari dinas perpustakaan saja, tapi ada dengan dinas-dinas terkait lainnya, stakeholder lainnya, masyarakat dalam bentuk inklusi sosial. Apa peranan stakeholder yang lain, peranan pemerintah dan juga stakeholder terkait dalam program ini? Apakah ada hubungan kerjasama yang terus dilakukan sejauh ini? Ya, jadi contohnya gitu ya, kita misalnya untuk kerajinan ya kan, nah tentu tidak lepas dari ekonomi kreatif, tentu dari dinas perindak selaku pengampu untuk UMKM gitu kan. Nah, kemudian dinas pertanian gitu kan untuk pengolahan pertanian, nah kemudian dinas lingkungan hidup untuk bank sampah gitu. Nah, ini harus sama-sama sinergi nih gitu, karena kita pemerintah Kota Pontianak masing-masing memiliki tupoksi ya kan. Nah, tetapi bagaimana kita menggandeng, mensinergikan supaya ini satu tujuan, karena tujuan akhir kita tadi adalah kesejahteraan masyarakat ya kan. Semua OPD adalah tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi bagaimana kita sama-sama bersinergi sehingga masyarakat ini dapat kita terlayani dengan kegiatan inklusi sosial itu. Jadi tetap harus bekerja sama dengan semua stakeholder. Dan selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan sejauh ini, kalau program tadi salah satunya adalah bentuk inklusi sosial dan lain-lainnya, untuk meningkatkan kembali minat literasi masyarakat yang kalau berdasarkan beberapa data, semakin tahun tingkat literasi masyarakat ini mungkin cukup tinggi, tapi hanya untuk sosial media. Sedangkan untuk ke buku secara yang fisik dan lainnya cukup menurun. Transformasi digital seperti apa yang dilakukan? Misalnya apakah ada perpustakaan digital kalau misalnya orang sudah malu datang ke perpustakaan? Apakah mereka bisa tetap mengakses dari rumah atau dari manapun? Apakah ada fungsi dari sosial media dan juga dunia digital ini yang difungsikan untuk mempermudah kerja atau kinerja atau penyebaran visi dari Dinas Perpustakaan? Jadi untuk mulai tahun 2022, nah kita sudah ada pengembangan perpustakaan digital. Jadi kita perpustakaan digital Kota Pontianak, Perpuskite. Perpuskite. Nah, ini adalah bentuk perpustakaan digital e-book ya. Jadi e-book ini dia udah ada 1.400 koleksi buku. Nah, dengan berbagai kategori gitu kan. Nah, ini syaratnya untuk bisa mengakses e-book ini dia harus menjadi member dulu di perpustakaan gitu kan ya. Nah, setelah jadi member silahkan nanti download aplikasi Perpuskite. Nah, di mana downloadnya? Di Android? Di Android bisa, di iOS pun iOS bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian setelah dia download menjadi member, nah silahkan nikmati fasilitas Perpuskite ini gitu kan ya. Nah, setelah minjam buku, jadi kan ketika kita buka nih Perpuskite nih, kan ada buku-buku, pilihlah salah satu, dipinjam. Setelah dipinjam bukunya tanpa kuota pun bisa dibaca. Oh gitu? Ya, jadi tidak harus punya, tapi harus download dulu ya, download, pinjam bukunya, baru bisa dibaca tanpa kuota. Oke, jadi sebenarnya program untuk menjangkau masyarakat itu sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan. Sudah, termasuk kita punya inovasi
Bobo Plus, booking buku online. Jadi kalau misalnya ini kita datang ke perpustakaan, ternyata buku yang kita pinjam ini lagi dipinjam gitu kan ya. Nah kita bisa booking dulu tuh dari rumah, booking buku online itu. Jadi kita udah kapan kita mau datang, kapan kita mau ambil, silahkan diambil. Nah termasuk kami juga menyediakan fasilitas untuk disabilitas. Ada namanya Debar Delivery, order buku untuk buku antar untuk disabilitas. Nah ini khusus yang disabilitas. Kemudian untuk meningkatkan layanan, kami juga membuka apabila ada misalnya pesantren ataupun kelompok masyarakat itu yang ingin membuka pojok baca lah gitu ya. Nah ini silahkan, kita punya koleksi buku. Cuma karena ini aset pemerintah Kota Pontianak, kita tidak bisa serahkan, tetapi kita pinjam pakaikan. Jadi contohnya misalnya satu pesantren ya yang sudah berjalan, ini pesantren Braille, kan? Pesantren Braille itu dia sediakanlah kita antarkan bukunya, ya kan? Nah nanti 3 bulan kemudian nanti kita ambil, kita tukar lagi bukunya gitu. Jadi koleksinya berputar, tidak dia misalnya dia punya 100 buku, ya 100 buku lah bertahun-tahun gitu kan ya. Nah tapi ini misalnya kita pinjamkan nih bukunya, pinjamkan bukunya, misalnya kapasitas lemarinya ada berapa gitu kan, misalnya 50 buku, berarti 50 buku kita pinjamkan. Nah nanti 3 bulan kemudian atau sesuai dengan perjanjian, dia kan nanti sirkulasi bukunya berapa lama nih gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dia mintanya 2 bulan sekali lah Bu gitu, oke. Kalau misalnya 4 bulan sekali Bu, boleh, tergantung nanti kerjasama kita, ya kan, perjanjian kerjasamanya. Nah tapi syaratnya siapkan lemari dan pengurusnya. Nah ya kan, nanti kalau bukunya udah kita pinjamkan ternyata tidak diurus ya kan. Nah penanggung jawabnya siapa gitu kan, karena ini adalah aset pemerintah Kota Pontianak. Jadi inilah yang kita sirkulasikan. Jadi buku-buku di kita juga lebih terdistribusi gitu kan, sirkulasi peminjaman kita tetap berjalan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Pemirsa, ini sangat menarik sekali. Jangkauan dari Dinas Perpustakaan sudah sangat jauh sekali sebenarnya. Mulai dari sosial media yang diaktifkan, semua sosial media digunakan, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lainnya digunakan. Jadi kalau misalnya pengen tahu informasi soal apa program dari Dinas Perpustakaan, bisa dilihat di sosial medianya mereka. Kemudian juga tentunya ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, bagaimana pengelolaan, bagaimana Dinas Perpustakaan memudahkan masyarakat untuk menjangkau. Kita mesti berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah. Salah satunya adalah ini, transformasi perpustakaan digital yang sudah digalakkan oleh nasional dan sudah diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Nah, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendalanya apa saja? Apa saja yang menjadi halangan yang membuat program ini sedikit terhalang? Nah, kalau berbicara soal program, semua program saya rasa tujuannya bagus. Semua SKPD tadi belum jawab bahwa semua tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu ada yang menjadi kendala di sini. Ada beberapa hal yang mungkin cukup mengganjal, dan apa saja kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam mensukseskan program ini? Oke, baik. Jadi jelas ya, setiap kegiatan pasti ada kendala. Nah, tadi Mas Gali udah singgung juga sebenarnya. Nah, tadi apa sih kendala kita? Tadi ya minat baca masyarakat gitu kan? Minat baca masyarakat yang masih saat ini tadi lebih senangnya ke main gadget gitu kan ya. Nah, itulah menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya di Dinas Perpustakaan, termasuk kita lah pemerhati literasi khususnya di Kota Pontianak. Nah, apa sih upaya yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, alhamdulillah kita sudah sekarang punya Bunda Literasi. Bunda Literasi kita adalah istri wali kota. Jadi Bu Wali adalah Bunda Literasi Kota Pontianak. Nah, beliau juga sangat peduli dengan literasi ini kan. Nah, beliau sekarang sudah membentuk rumah dongeng namanya, rumah dongeng di 6 kecamatan. Jadi setiap kecamatan kita punya rumah dongeng. Nah, apa sih yang harus dilakukan rumah dongeng? Inilah kita menanamkan minat baca anak-anak kan. Nah, minat baca anak-anak untuk mendengar melalui dongeng. Di samping itu lah anak-anak sekarang taunya filmnya apa ya? Iya. Nah, kalau kita nih kan
taunya dulu Lutung Kasarung, ya kan? Paling Kundang. Paling Kundang gitu kan. Nah ini kembali mengedukasi anak-anak bahwa sejarahnya, pendongengnya Indonesia ini tidak kalah pentingnya. Dan di situ juga bagaimana anak-anak ini bisa menyadari ya, meningkatkan minat baca sedari dini gitu kan ya. Nah itu termasuk juga kami di perpustakaan ini juga mengadakan dari mobil perpustakaan keliling. Nah ini kita sebelum melakukan inklusi sosial di sekolah-sekolah, jadi anak-anak itu kita minta juga untuk literasi dulu, membaca dulu 15 menit. Kalau anak-anak ini kan ya 15 menit itu udah lumayan ya. Lama, ya. Nah termasuk kita juga program ke Dinas Pendidikan. Nah kita minta sekolah-sekolah itu melakukan literasi 15 menit sebelum jam pelajaran gitu kan. Oke. Berbicara soal masalah minat masyarakat yang berkurang, kalau melihat dari karakter ibu yang menyukai tantangan, justru ini menjadi tantangan. Alhamdulillah. Benar, ya? Ini menjadi tantangan bagaimana caranya agar minat masyarakat untuk membaca, dan salah satu bentuk adalah program transformasi perpustakaan digital. Tadi ada perpus kita, ada bahkan ada program debar, delivery buku antar yang sudah dijalankan, dan ini menjadi solusi untuk itu. Untuk solusi menjadi masyarakat yang awalnya minat baca berkurang, tambah lagi. Kemudian dengan transformasi digital yang membuat masyarakat bisa mengembangkan diri di perpustakaan, bukan hanya membaca, itu menjadi penambahan lagi. Nah, kalau berbicara soal masalah konsistensi program, kita tahu bahwa ada mindset yang coba dirubah di sini. Ada pemikiran tentang perpustakaan yang coba dirubah oleh dinas perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya tempat menjadi hanya membaca buku, tapi tempat untuk pengembangan diri. Nah, konsistensinya yang dibutuhkan. Sejauh ini bagaimana konsistensi dari dinas perpustakaan untuk menerapkan agar program ini terus menjungsi, terus berlanjut agar bisa menjadi tempat masyarakat untuk mengupgrade dirinya? Ya, terima kasih. Jadi tadi udah saya sampaikan bahwa kami punya 4 pustakawan. Masing-masing pustakawan ini bertanggung jawab untuk timnya, gitu kan, untuk keberlangsungan program. Nah di samping itu juga tentu kita masukkan juga walaupun anggaran kami tidak besar, tapi kami masukkan dalam anggaran APBD untuk tadi kita ke masyarakat itu minimal kita adalah untuk makan minum, untuk ini kan, untuk support program kegiatan kita gitu kan ya. Nah kalau sudah kita masukkan dalam program kegiatan di APBD, otomatis kita harus capai nih sampai akhir tahun. Kalau kita tidak capai berarti kinerja kita menurun gitu kan ya. Nah inilah salah satu menjaga ritme agar program kegiatan ini terus dapat dilaksanakan di tahun 2023 ini. Sampai dengan tahun-tahun selanjutnya program ini insya Allah akan berjalan terus. Amin. Yang menariknya di sini Bu, ada nggak sih riset-riset khusus yang menentukan bahwa masyarakat di tahun ini punya beberapa bacaan yang disukai? Apakah mungkin ada beberapa tema utama yang pasti ada kan yang datang di sini, buku apa yang sering dipinjam, buku apa yang lebih banyak dicari, dan bagaimana pencukupan? Sedangkan masyarakat Kota Pontianak itu sekitar ada 600 ribu lebih jiwa, sedangkan jumlah buku itu apa sebanyak itu? Sekarang untuk buku yang ada di kita itu 72.000. 72.000. Berapa persen dari ya 72.000 yang ada di perpustakaan plus di rumah baca. Tetapi kita juga selain perpustakaan Kota Pontianak kan kita tidak bisa melupakan kita punya perpustakaan masyarakat nih, ya kan. Kemudian kita juga punya perpustakaan sekolah, ya kan. Nah inilah yang kita sama-sama gandeng nih gitu kan, agar sama-sama meningkatkan minat baca. Nah itu. Kemudian untuk tadi apakah ada tema-tema tertentu yang disukai? Ini kan kita ada survei lah ya, bukan survei, ini kita kasih kertas nih, gini kan, ada kita tempel di dinding. Jadi misalnya, mahasiswa ini, saya kepengen punya buku ini, saya pengen baca buku ini, gitu kan ya. Nah kita ambil nih yang sama, permintaan yang sama, inilah yang kita, pengadaan tahun depan kita adakan buku ini. Gitu. Ya, jadi pengadaan tahun depan, inilah yang disukai masyarakat. Karena tadi kan menambah minat ya, ketika yang diinginkannya, yang sesuai dengan minat dia, pasti dia akan menjadi
tertarik untuk terus ke perpustakaan. Oke. Nah, termasuk mungkin pada kesempatan ini saya minta ini nih kita sama-sama persiapan kalau bulan kunjung perpustakaan itu di bulan September. Nah, September. Nah, bulan kunjung perpustakaan dan bulan minat baca, bulan gemar membaca ya. Nah, ayo kita sama-sama di bulan September, sebelumnya juga ya, tetapi nanti puncaknya ada di bulan September. Kita rencananya akan melaksanakan kegiatan membaca masal gitu kan ya. Ayo, kalau dulu Jepin masal ya, sekarang kita membaca masal. Hening. Oke, Bu, sebelum kita akhiri perbincangan kita untuk hari ini, ada nggak sih program-program yang kedepannya mungkin akan dijalankan? Kan kalau dilihat ini dua bidang yang Ibu urus ya, perpustakaan dan juga kearsipan. Apakah mungkin dalam waktu dekat, apakah mungkin dalam rencana besarnya akan ada perpustakaan besar khusus untuk Kota Pontianak? Kalau melihat dari beberapa kota lain di beberapa tempat lain kan ada perpustakaan bangunan khusus ya. Jadi apakah akan ada Pontianak sendiri gitu, dengan ruang khusus dengan berbagai macam perpustakaan yang lebih modern lagi dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa program atau mungkin apa target besar, visi besar Ibu yang belum tercapai? Alhamdulillah nih Mas Gali dengar selentingan berarti nih. Insya Allah kita tahun ini akan mengusulkan ke Perpustakaan Nasional untuk gedung layanan perpustakaan Kota Pontianak. Jadi memang khusus untuk gedung layanan perpustakaan. Nah, ini kita baru usulkan untuk di tahun 2023. Kalau di ACC oleh Perpusnas itu akan terrealisasi nanti di 2024 gitu kan. Nah, kita berharap dengan gedung layanan perpustakaan ini tidak hanya tadi kan, karena kita juga inklusi sosial. Nah, kita juga adakan ruang-ruang pertemuan di situ kan, sehingga pemustaka ataupun mahasiswa ataupun komunitas yang ingin melaksanakan kegiatan tapi bukan komersil ya. Nah, ini kegiatan sosial dapat menggunakan fasilitas di gedung layanan perpustakaan itu gitu. Terima kasih Bu, makasih saya sudah disambut untuk datang ke sini dan kita harus akhiri perbincangan untuk hari ini. Tapi mungkin ini waktu ada waktu kita untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Ibu dan pemirsa, kita akhiri perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan seperti yang sudah disampaikan tadi, mulai dari diri sendiri. Jadikan kebiasaan, membaca kebiasaan, menjadikan kebutuhan agar kita merasa selalu butuh dengan buku, selalu butuh dengan ilmu pengetahuan. Saya Gali, pamit, sampai jumpa lagi di Gali Talk Show selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.